Apakah aksi nyata modul 1.4 budaya positif boleh dilaksanakan secara kolaborasi lebih dari satu CGP dalam satu sekolah? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Godin Sofi, calon guru penggerak angkatan 10 yang sekarang prosesnya udah hampir selesai. Nah, di video ini selain saya juga mengunggah video-video konten tentang CPNS dan juga PPG, saya juga baru-baru ini sudah sering mengunggah video-video tentang calon guru penggerak, apalagi penugasan-penugasannya ya. Nah, di salah satu konten saya yang pernah saya buat, yaitu modul 1.4 aksi nyatanya, teman-teman CGP dari angkatan bawah saya, yaitu angkatan 11, banyak yang bertanya karena di situ saya melaksanakan aksi nyata langsung secara kolaborasi, yaitu berdua dengan rekan saya yang satu CGP di sekolah. Nah, akhirnya banyak yang bertanya, apakah boleh sih kalau ini dilakukan dua orang? Kemudian ada yang bertanya, perasaan fasil lain bilangnya harus satu orang per aksi nyata gitu. Nah, kita akan membahas ini karena banyak yang tanya, sampai dia DM di Instagram juga. Akhirnya ya karena banyak bertanya yang pertanyaannya sama, akhirnya saya putuskan untuk membahas di sini ya. Baik, langsung aja. Kalau pertanyaannya apakah boleh dilakukan secara kolaborasi dengan satu CGP lain yang sama-sama di satu sekolah, maka jawabannya adalah sesuaikan dengan kebijakan fasil masing-masing. Jadi saya melakukan itu juga atas dasar kebijakan diperbolehkan oleh fasil saya. Karena memang ketika di angkatan saya, angkatan 10, banyak teman-teman saya yang mereka akhirnya sharing kepada saya, mereka ternyata nggak dibolehin sama fasilnya. Karena ini sifatnya harus personal. Jadi setiap personal harus memberikan sebuah aksi nyata secara sendiri. Tapi saya pribadi waktu itu saya langsung apa ya istilahnya, saya langsung ngobrol ke fasil. Saya langsung ajak berdiskusi, berargumen begitu. Saya katakan, karena di lokasi ada dua CGP ya, saya merasa kalau ini kita lakukan secara sendiri-sendiri kok kayaknya nggak efektif ya, karena satu pembahasan kita imbaskan di sekolah dengan dua pemateri yang berbeda, dengan timing yang berbeda, nanti akan banyak kendala-kendala. Misal yang pertama adalah kalau kita memaksa semua warga harus ikut, maka otomatis kalau ada dua materi di dua hari yang berbeda, nanti pesertanya otomatis boring. Kalau misalnya kita bagi, misalnya saya di sini ada 50 guru katakanlah, saya nanti mendesimasikan ke 25 guru, kemudian teman saya ke 25 yang lainnya. Saya pun juga khawatir nanti apa yang kita imbaskan tidak sesuai dengan capaian sebenarnya, karena kita bersumber dari dua orang yang berbeda di satu sekolah yang sama, otomatis penyampaian kita juga pasti akan berbeda, tidak akan sama. Jadi alangkah lebih efektif kalau kita jadikan satu. Itu yang saya sampaikan ke fasil saya, dan saya juga bilang bahwa tujuan pembelajaran di sini bukan kita praktek menjadi narasumber, tapi kita mengimbaskan atau mendesimasikan, atau setidaknya kita memberikan pemahaman ke warga sekolah kita bahwa konsep budaya positif itu seperti ini loh. Jadi goalnya adalah konsep budaya positif bisa dipahami oleh seluruh warga, itu goalnya kalau di tujuan pembelajaran. Jadi bukan kita harus belajar menjadi narasumber, bukan. Saya bilang begitu ke fasil, kemudian fasil ternyata membolehkan. Karena memang fasil juga menemukan di angkatan-angkatan sebelumnya juga banyak yang memang lebih dari satu orang ketika menyampaikan itu, karena kebetulan di satu sekolah ada lebih dari satu CGP. Karena dasar diperbolehkanlah akhirnya saya melaksanakan itu. Nah, maka yang teman-teman tonton di video, karena saya dua CGP dalam satu sekolah, saya dan teman saya itu, ya akhirnya itulah yang teman-teman tonton. Jadi teman-teman kalau tanya ke saya, ya saya tidak bisa menjawab dengan jawaban yang pasti, karena pertanyaan teman-teman itu harusnya lebih tepat ditanyakan ke fasilnya langsung. Kalau fasilnya membolehkan, ya sudah, silakan eksekusi, nggak usah mikir teman-teman yang lain. Nah, kemudian kalau semisal ada fasil yang minta, oke, nggak apa-apa bareng-bareng, tapi nanti ngunggahnya sendiri-sendiri, otomatis teman-teman akan berpikir ya, kalau kita misalnya mengunggah sesuai dengan potongan video yang ada kita aja, nanti waktunya kan nggak sampai durasi maksimal yang diharapkan. Karena kalau di LMS, di ketentuan kriteria penilaian ya, di situ kan tertulis minimal 1 jam ya. Jadi itu juga banyak yang tanya, kalau nggak sampai 1 jam gimana bang? Termasuk video saya itu nggak sampai 1 jam, video yang saya unggah. Kemudian saya katakan pengimbasan yang saya lakukan ini lebih dari 1 jam. Karena video keperluannya adalah untuk dipublish, dan saya pengen tampilannya itu yang bagus-bagus, ya akhirnya saya potong-potong hal yang tidak perlu gitu, jadinya tidak sampai 1 jam. Kemudian, bang, tapi kan itu khawatir nanti nilainya nggak bagus. Saya jawab begini, nilai itu nggak penting, berapapun nilai teman-teman, nanti kalau lulus ya sudah, nggak ada keterangan nilainya, karena ini adalah jalur proses
pelatihan pendidikan, bukan akademis. Jadi serupa kayak PPG. PPG berapapun nilainya, entah 75, entah 100, sama sertifikatnya. Tidak akan mempengaruhi bunyi dalam sertifikat dan tidak akan mengubah fungsi dari sertifikat itu. Sama juga guru penggerak. Berapapun nilainya nggak akan ngefek. Seandainya toh memang dinilai tidak bagus ya, katakanlah saya kan nggak sampai 60 menit, kemudian dinilai katakanlah nilainya 75, katakanlah sesuai dengan KKM misalnya, nggak masalah, itu kan cuma 1 poin penilaian dari banyak penilaian, karena kita kan modul ada banyak, di dalam modul ada banyak penugasan-penugasan, jadi hanya 1 tugas saja yang nilainya tidak maksimal, ya nggak masalah kalau bagi saya. Tapi kembali lagi, setiap hasil dan PP itu punya kebijakan masing-masing. Banyak cerita, kalau teman-teman mungkin punya teman yang menjadi PP ya, silakan ditanya aja. Saya yakin nilai CGP itu nggak akan ada yang di bawah 90, percaya deh. Karena memang CGP ini bukan ajang akademis lagi, karena ketika kita sudah lolos dari seleksi yang dulu-dulu itu, ketika wawancara, interview, praktek, dan lain sebagainya, ya sudah, kita sudah mendapat modal nilai bahwa kita adalah calon guru penggerak. Jadi kita sudah punya standar minimal nilai. Ya mungkin minimal standar nilai 90 lah pasti. Dan ingat, ini adalah pendidikan yang difungsikan untuk kita agar kita menjadi pemimpin pembelajaran, khususnya di era merdeka. Karena kita selalu diajarkan untuk memberikan sesuatu yang berdiferensiasi, yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan potensi siswa kita. Di sini pun juga sama. Secara LMS, kalau teman-teman mengamati, LMS juga berupaya agar segala sesuatu itu menyesuaikan dengan potensi kita, kebutuhan kita, minat kita. Makanya setiap tugas tidak pernah memaksa tugasnya harus bentuk seperti ini. Tapi di situ selalu dibebaskan, boleh bentuk teks, boleh bentuk artikel, boleh bentuk infografis, boleh bentuk desain PPT, video, bebas sebenarnya. Jadi diferensiasi juga dilaksanakan di sini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir dengan bentuk apapun. Dan juga ketika diseminasi nggak harus videonya yang suaranya jelas kok. Banyak teman-teman contoh lain yang ketika diseminasi suaranya nggak begitu jelas juga banyak, nggak masalah. Bahkan ada teman saya yang dia diseminasinya videonya cuma 20 menit, juga nggak masalah. Jadi tidak perlu mikir masalah bla 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 ya, tidak perlu dipikir, karena nilai itu urusan belakang, yang penting kita melaksanakan aksi nyata itu ya. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Ada yang banyak kekhawatiran nanti takutnya begini, takutnya begitu. Tenang, ini bukan akademis ya, ini adalah proses pendidikan kita untuk menyiapkan kita ketika nanti menjadi guru penggerak, kita sudah siap menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi nggak perlu berpikir terlalu hyper, terlalu panik, lakukan sesuai dengan kemampuan. Karena juga ada kendala-kendala, misal teman-teman saya yang notabene, mohon maaf ya, HP-nya mungkin HP yang RAM-nya tidak terlalu tinggi, memorinya tidak terlalu besar. Ketika nge-shoot, HP-nya nggak kuat, nge-shoot lengkap 1 jam nggak kuat, pasti panas. Ada yang HP-nya kuat tapi memorinya besar, bergiga-giga, dan mereka susah untuk mengolah. Ketika mengunggah lama banget, ketika harus mengedit mereka nggak tahu caranya. Dan itu gimana kan? Akhirnya ya kembali lagi, yang jelas di sini yang penting kita sudah melakukan pengimbasan di warga sekolah yang kita dokumentasikan. Harapannya di LMS dokumentasinya lengkap. Kalau semisal terkendala karena hal-hal lain, semisal memang perangkatnya tidak mendukung atau apapun itu, ya monggo terserah, enggak apa-apa. Kalau semisal nilai memang dinilai tidak bagus, KKM misalnya 75, ya nggak apa-apa, nggak akan berpengaruh kok. Akan banyak nilai-nilai yang lain yang akan nanti dikumulasi menjadi satu. Toh juga itu tadi yang sudah saya katakan, nilai kita sudah ada standarnya insya Allah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, karena teman-teman ketika sudah masuk dalam pendidikan calon guru penggerak, teman-teman sudah membawa nilai ketika sudah seleksi itu. Jadi nggak mungkin dong sudah masuk di pendidikannya malah ada yang nilainya di bawah 75, sangat tidak mungkin. Berarti kalau ada yang nilainya di bawah 75, berarti kan ada yang salah saat seleksi, ya kan? Itu logikanya. Video ini saya buat untuk lebih menenangkan teman-teman semuanya di angkatan 11 dan juga angkatan setelahnya 12, 13 atau berapapun yang mungkin nonton video ini ya. Jadi biar nggak panik, nggak hyper, jadi yang slow aja. Yang jelas pesan saya adalah komunikasikan dengan fasilnya masing-masing, karena semua kebijakan ada di fasil teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.